Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini kita mau coba ngobrol-ngobrol santai, ngobrolin tentang laporan capaian Kementerian Agama tahun 2020. Ini ada makanan loh, silahkan dinikmati ya. Nah, sambil makan, kira-kira siapa nih yang mau ngomong duluan? Saya Pak, saya salah satu staf perusahaan startup di Jakarta Selatan. Saya udah baca capaian kinerja Kementerian Agama 2025 ini. To be honest, saya kaget sih. Saya pikir Kementerian Agama itu cuman aktif di media sosial aja. Cuman buat pencitraan aja. Tapi ternyata di laporan ini terlihat jelas bahwa kinerja Kementerian Agama itu sampai juga di meja makan, di madrasah, di rumah ibadah, bahkan mungkin sampai juga di hati para umat. Iya, aku sebagai pelajar pun juga merasakan langsung loh manfaatnya. Di sini terlihat bahwa di tahun 2025 ada tercatat lebih dari 1,3 juta anak madrasah mendapatkan makanan bergizi gratis setiap hari. Dan aku rasa nggak cuma aku aja, teman-teman dari santri pun juga mendapatkan manfaatnya. Ditambah lagi, ada 12 juta lebih teman-teman pelajar lintas agama, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu mendapatkan cek kesehatan gratis loh. Ya, kalau saya pribadi, sebagai penyuluh agama, saya sangat mengapresiasi yang namanya program ekonomi umat berbasis KUA. Ternyata program itu telah berkembang di 119 titik. Berikut dengan kampung zakat pun yang hadir di berbagai daerah. Juga ada 105.000 sertifikat wakaf yang berhasil diterbitkan. Belum lagi laporan sukses haji tahun 2025, menunjukkan indeks kepuasan haji yang sangat tinggi. Bahkan Arab Saudi juga menjadikan haji tahun 2025 sebagai haji terbaik dalam 50 tahun terakhir. Jumlah yang menurut saya mungkin dulu hanya bisa kita bayangkan dalam rapat-rapat ambisius yang digelar pagi banget itu. Tapi ternyata bisa juga terrealisasi selama setahun ini. Capaian-capaian ini tidak hanya dirasakan oleh satu komunitas agama saja, tetapi juga dirasakan oleh komunitas lintas agama semuanya. Benar, saya setuju. Ternyata Kementerian Agama itu sudah banyak memberikan bantuan ke rumah-rumah ibadah ya Pak ya. Dan nggak hanya ke masjid aja loh. Gereja Katolik telah menerima bantuan lebih dari 15 miliar rupiah. Terus juga gereja-gereja Kristen itu menerima bantuan untuk penguatan rumah ibadahnya itu hampir 20 miliar rupiah. Terus juga lebih dari 12.000 Alkitab dan perangkat musik liturgi didistribusikan untuk pelayanan di gereja. Ngomongin tentang gereja nih, ada program gereja ramah anak yang saat ini sudah mulai diterapkan. Ini sepertinya berdampak dalam memastikan rumah ibadah itu tempat yang aman dan inklusif bagi generasi penerus. Di komunitas Buddha contohnya, ada sekitar 92 vihara yang saat ini sudah renovasi. Kemudian di komunitas Hindu ada 280 pura dari berbagai provinsi di Indonesia yang sudah direhabilitasi juga. Bahkan nggak cuma itu saja, komunitas Konghucu juga mendapat perhatian khusus di sini. Juga didirikan Setiakin, sekolah tinggi agama Konghucu. Itu sekolah negeri pertama yang ada di Indonesia. Peningkatan jumlah peserta pelatihan ASN Kemenak yang sampai tanggal 15 Desember 2025 ini ada sekitar 1,4 juta ASN Kemenak yang mengikuti MOOC Pintar Dunia. Yang kalau seandainya dilakukan di kelas, itu bisa menggunakan 48.000 kelas dengan memakan biaya sekitar 8,1 triliun. Tapi untungnya ini paperless, sehingga bisa menghemat 143.000 rim kertas yang kalau kita setarakan dengan pohon, itu sama saja dengan menyelamatkan hampir sekitar 9.000 pohon. Sebuah milestone yang tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga bentuk simbolis bagi wajah toleransi bangsa kita. Ternyata Kemenak ini beneran rumah yang gede ya. Gak nyangka gue yang diurusin sebanyak ini ya. Pertanyaannya Pak, apakah semua program yang ada saat ini
udah siap untuk masa depan kita nantinya. Iya, bener banget nih Pak. Soalnya masa depan itu datangnya cepet banget. Kayak ibarat kata notifikasi di TikTok jam 2 pagi nih. Gak pakai permisi, tiba-tiba muncul. Terus habis itu begitu dibuka, bikin overthinking deh. Nah itu tuh Pak, itu salah satu contohnya. Kita itu saat ini lebih aktif hidup di dunia maya. Yang kalau debat tentang agama itu kebanyakan di kolom komentar. Yang akhirnya gak ada penyelesaiannya. Ya kalau di dunia nyata sih kita bisa salaman ya Pak. Kalau di dunia maya salah sedikit ngirim emoji aja itu udah jadi masalah gede, saling adu. Bener kan ya guys? Fenomena ini juga terjadi di dunia pendidikan. Anak-anak sekarang itu lebih senang belajar dan bertanya pada AI daripada gurunya. Padahal kita semua tahu AI itu belum betul-betul karena nggak jelas sumbernya dari mana. Bahkan nih ya Pak, keberagaman kita diuji bukan di lapangan lagi, tetapi di lini masa. Makanya Pak, tadi kan saya nanya dengan nada sopan ya, apakah program Kemenak saat ini sudah siap untuk masa depan kita nanti? Mungkin 5-10 tahun lagi. Contohnya, kurikulum berbasis cinta. Konsepnya sih keren ya Pak, tapi gimana tuh realisasinya? Realisasinya kalau kata aku sih, punten ya Bu Guru, mohon maaf sebelumnya. Ini cara ngajarnya itu perlu diupdate lagi. Apalagi generasi kami ini kalau misalkan loadingnya lama dikit aja, itu bisa langsung hilang fokusnya. Nah, maka dari itu kami tuh butuh pendidikan yang relate dengan kehidupan digital. Nah betul, dan juga ya Pak ya, yang gak kalah penting dari pendidikan di era digital saat ini tuh adalah kerukunannya. Nah ini bisa mungkin jadi catatan penting bagi Kemenak, mungkin harus punya strategi damai versi online yang lebih kuat, lebih luas, dan gak ikut ke bawah emosi netizen. Terus saya di sini juga lihat ada ekoteologi, penanaman pohon, sama green building. Konsepnya sih keren Pak, saya suka. Cuman ya Pak, kalau kita ibaratkan bumi ini kayak doi yang lagi sensitif. Kalau kita mau kasih perhatian, nggak boleh tuh setengah-setengah. Nggak bisa cuman atensi seminggu. Ibaratnya tuh kayak ada hubungan yang lagi sayang-sayangnya banget nih. Malah ditinggal gitu aja. Ghosting nggak sih namanya? Iya banget. Saya juga perhatiin di sini ada digitalisasi layanan Pak. Di sini prosesnya udah file digital, di print dicetak, terus di-scan lagi buat didigitalisasiin. Ini tuh kayak toxic relationship sih Pak. Jadi mending udahan aja nggak sih hubungan kayak gitu? Iya, bener banget. Move on lah Pak. Iya. Tapi yang perlu diingat nih Pak, dari semua tawa-tawa kita hari ini, ada satu harapan yang benar-benar ingin kami ucapkan. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu mau mendengarkan kami. Bukan karena kami lebih pintar, tapi karena masa depan itu milik kami. Kami akan menjadi penggerak, akan jadi pemimpin, akan jadi calon orang tua yang mungkin bakal lebih cerewet dari bapak ibu hari ini. Iya Pak, makanya di kesempatan ini kita tuh cuma mau bilang, Kemenak tuh memang udah melangkah jauh banget. Arahnya udah bener kok. Tapi sekarang tuh kita harus mikirin gimana caranya gas bareng. Betul. Iya Pak. Jadi ayo kita berpikir dan menyusun masa depan bersama. Karena umat masa depan ini bukan jargon. Ini kita semua. Itu kami Pak. Iya Pak, jangan tinggalin kami di belakang. Kami juga bisa kok diajak pikir bareng. Lumayan berapi-api juga ya. Tapi terima kasih teman-teman, aspirasinya sudah saya tangkap, sudah saya terima. Jangan khawatir, ke depan Kementerian Agama juga akan menyiapkan umat untuk masa depan. Saya yakin anak-anak muda seperti kalian yang saat ini lagi belajar, lagi mencari jati diri, dan juga yang sedang jatuh bangun, itu akan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di masa depan.
Audio Jungle.